Dwan Surarjo dari Universitas Katolik Sugio Pranoto dalam acara Ngobar PKY Jateng episode 3. Ngobar PKY Jateng episode 3 kali ini bersama dengan Ibu Siti Alifah selaku PIC penerimaan laporan masyarakat PKY Jateng. Langsung saja kita ke ngobar ya. Ibu, apa itu penerimaan laporan masyarakat? Iya, penerimaan laporan masyarakat yang ada di Komisi Yudisial merupakan salah satu tugas dari Komisi Yudisial, juga tugas penghubung Komisi Yudisial wilayah Jawa Tengah, yaitu salah satunya adalah menerima laporan masyarakat. Nah, laporan masyarakat ini ada dua sebetulnya. Yang pertama ada laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, kemudian ada juga permohonan pemantauan persidangan. Nah, ketika proses persidangan masih berjalan, ini diarahkan biasanya ke permohonan pemantauan karena bertujuan untuk mencegah dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kemudian ketika sudah putusan, nah nanti larinya ke laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kalau begitu, siapa saja yang dapat menjadi terlapor maupun terlapornya, Mbak? Pelapor dan pelapor Iya. Ya, jadi kalau pelapor merupakan orang perseorangan, kemudian kelompok orang, badan publik, badan hukum, korporasi atau LSM yang melaporkan kepada Komisi Yudisial terkait dengan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Itu pelapor ya. Kalau kita berbicara terlapor, tentunya hakim. Nah, hakim yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim itu pelapor dan terlapor yang bisa melaporkan dan dilaporkan ke Komisi Yudisial. Nah, kemudian untuk KEPPH sendiri itu ada 10. Nah, itu apa saja ya, Bu? Iya, KEPPH itu adalah kode etik dan pedoman perilaku hakim. Semua profesi tentunya pasti memiliki kode etik ya, termasuk juga hakim. Nah, kalau hakim diatur di dalam keputusan bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia. Nah, ini di dalam 10 butir kode etik ini memuat nilai-nilai yang harus dipatuhi atau harus jadi pedoman hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 10 diantaranya adalah hakim harus berlaku adil, kemudian jujur, adil dan bijaksana, kemudian harus bersikap mandiri, berintegritas tinggi, kemudian bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, kemudian berdisiplin tinggi, berlaku rendah hati dan bersikap profesional. Nah, di masing-masing 10 butir kode etik ini memuat masing-masing penerapan. Nanti bisa ada sendiri, nanti aturannya bisa dijabarkan sendiri berupa 10 tadi penerapannya. Seperti itu. Nah, untuk prosedur penerimaan laporan masyarakat itu sendiri apa saja yang diperlukan dan bagaimana prosedurnya ya, Bu? Oh iya. Kalau penerimaan laporan masyarakat itu kan tadi yang saya jelaskan ada dua ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kedua berkaitan dengan pemantauan persidangan ketika perkaranya itu masih berjalan. Nah, ketika ini yang dilaporkan adalah sudah putusan laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim, ini persyaratan dan prosedurnya adalah satu, biasa membuat surat laporan yang ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nah, ini memuat satu diantaranya adalah identitas pelapor. Nah, ada harus jelas ya namanya, kemudian alamatnya, nomor kontak yang bisa dihubungi. Kemudian identitas terlapor. Nah, identitas terlapor ini hakim berarti ya. Hakim yang dilaporkan yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Hakim ini namanya siapa, kemudian berdinas di mana, di pengadilan mana misalnya, kemudian dia sebagai hakim anggota, hakim ketua atau hakim anggota 1 atau anggota 2. Kemudian juga nomor perkaranya, juga nomor perkara yang dilaporkan terkait dengan dugaan itu. Kemudian selain identitas pelapor dan identitas terlapor, kemudian juga memuat pokok isi laporan, di mana hakim melanggar di mana, juga melanggar di mana di 10 butir tadi, 10 butir KEPPH. Nah, nanti juga diuraikan di sini. Kemudian itu tadi yang dugaan pelanggaran ya. Kalau yang permohonan pemantauan ketika masih proses persidangan hampir sama sebetulnya. Jadi pemohon ini mengirim surat permohonan pemantauan
kepada Ketua Komisi Judisial Republik Indonesia. Yang pertama memuat juga identitas pemohon. Pemohon sama juga, kemudian di situ dijelaskan terkait dengan majelis hakim yang menangani perkara. Kemudian setelah majelis hakim yang menangani perkara, kemudian nomor perkaranya berapa, paniteranya siapa, jadwal persidangannya itu sampai mana, dan kemudian selanjutnya itu jadwal persidangan yang agenda apa gitu. Itu disampaikan juga. Nah, kemudian juga berkaitan dengan alasan kenapa minta dipantau. Misalnya apakah sudah terjadi dugaan misalnya, nah itu bisa disampaikan juga di situ. Nah, kedua laporan ini yang berkaitan dengan laporan dugaan maupun permohonan pemantauan ini harus ada bukti atau persyaratan yang dilengkapi ya. Misalnya satu, identitas pelapor, tadi ada memuat KTP, identitas KTP, fotokopi KTP pelapor. Kemudian identitas pelapor ketika itu laporan dugaan ya pelanggaran KIPPH. Ini ada identitas pelapor. Kemudian juga persyaratan yang meliputi misalnya bukti pendukung. Bukti pendukung itu bisa dengan rekaman audio, rekaman video. Nah, atau kalau tidak ada bisa surat pernyataan transaksi secara tertulis 2 orang ya bermaterai, itu juga bisa dilampirkan. Itu atau bisa juga dengan kuasanya. Kalau dilaporkan oleh kuasa hukumnya, berarti dia harus menggunakan surat kuasa khusus dan juga dilengkapi dengan fotokopi KTA atau kartu tanda advokat. Dan pertanyaan yang keempat, apa saja sih yang diperlukan dan bagaimana prosedur dalam penerimaan laporan masyarakat itu sendiri? Ya, prosedur penerimaan laporan masyarakat di Komisi Judisial itu ada beberapa. Yang pertama adalah pelaporan secara tertulis ya dengan bahasa Indonesia kepada Komisi Judisial yang mana memuat hal-hal tertentu. Misalnya satu, identitas pelapor. Nah, identitas pelapor itu meliputi misalnya nama, kemudian alamat, kemudian nomor kontak yang bisa dihubungi. Nah, kemudian juga identitas terlapor, memuat identitas terlapor. Nah, terlapornya itu namanya siapa, kemudian hakim bertugas di mana, setelah itu juga nomor perkaranya berapa, kemudian dia apakah sebagai hakim anggota, hakim ketua. Nah, itu nanti juga disampaikan. Kemudian selain itu juga berkaitan dengan laporan, isi laporan atau pokok laporan ya. Pokok laporan itu memuat 10 butir kode etik. Apakah hakim itu diduga melanggar kode etik itu yang mana? Misalnya kayak adil, jujur. Nah, itu disampaikan di situ. Kemudian setelah itu disertai juga bukti atau kelengkapan. Yang pertama bukti identitas, yaitu KTP pelapor ya, identitas pelapor. Kemudian identitas terlapor juga. Nah, identitas pelapor ini bisa pelapor sendiri atau kuasanya. Jadi tidak harus pelapor sendiri, tapi juga bisa kuasanya. Nah, kalau kuasanya juga disertai dengan bukti pendukung seperti surat kuasa khusus untuk melapor ke KY. Nah, tadi identitas pelapor sudah, bukti pendukung, kemudian identitas terlapor sudah. Kemudian setelah itu bukti-bukti yang lain, misalnya kayak putusan pengadilan, kan putusan nomor berapa, kemudian dilampirkan. Nah, setelah itu juga bukti berupa rekaman audio, rekaman video, itu juga bisa dijadikan bukti untuk membuktikan bahwa memang betul hakim ini melanggar kode etik. Nah, setelah itu juga selain rekaman audio video, biasanya juga dilampirkan juga berkaitan dengan surat pernyataan saksi, 2 orang saksi yang memang menyatakan bahwa ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Itu, Mbak. Seperti itu. Dan apakah penerimaan laporan masyarakat ini dipungut biaya, Bu? Iya, tentunya penerimaan laporan masyarakat di Komisi Judisial gratis ya. Jadi bagi siapapun yang memang menemukan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, silahkan berkonsultasi atau mengirim laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim kepada kami secara gratis. Berarti penerimaan laporan masyarakat ini gratis alias tidak dipungut biaya ya semuanya. Nah, terima kasih kepada Ibu Siti Alifa atas penjelasannya. Buat teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh langsung komen di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe.
Sampai jumpa di Kobar PKY Jateng selanjutnya.